Shalom pemirsa CB Indonesia semua, kembali lagi bertemu dengan pembahasan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama, di mana buku ini diambil dari tulisan Nyonya Ellen G. White untuk dapat kita pelajari bersama. Karena melalui cerita Nyonya Ellen G. White kita dapat mengambil kesimpulan bahwa semua yang kita jalani, kalau kita berlindung kepada Tuhan, kita akan bisa untuk melewatinya. Seperti yang Nyonya Ellen G. White namakan di sini, yaitu batu teruji, di mana banyak tantangan yang dihadapi, tapi semuanya dia pasrahkan kepada Tuhan sehingga dia bisa mampu untuk melewati semuanya. Bacaan kita kali ini judulnya Pemimpin Umat Manusia. Ayat intinya terambil dalam Kolose 1 ayat 15. Ia adalah gambar Tuhan yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Ini adalah waktunya ketika setiap orang dalam posisi yang bertanggung jawab dan setiap anggota gereja harus menyelaraskan setiap segi pekerjaannya dengan ajaran firman Tuhan. Dengan kewaspadaan, tak kenal lelah, dengan doa yang sungguh-sungguh, dan kata-kata dan perbuatan seperti Kristus. Kita harus menunjukkan kepada dunia apa yang Tuhan inginkan dalam gerejanya. Baik, pelajaran kita sangat menarik di sini. Dikatakan bahwa seorang pemimpin umat manusia. Dikatakan di sini bahwa Tuhanlah yang memimpin kita. Dialah yang tidak kelihatan itu, tetapi Dia selalu memimpin kita untuk kita bisa melakukan hal utama di dalam kebenaran yang Dia inginkan. Karena segala sesuatu yang Dia sudah jadikan atau ciptakan itu sesuai dengan kehendaknya. Jadi Dia adalah pemimpin kita yang mungkin seringkali kita ingin untuk melihat pemimpin itu, tetapi Dia tidak kelihatan, tapi kita tetap harus percaya kepadanya. Karena memberikan kita contoh melalui firman Tuhan, Dia sangat bertanggung jawab atas setiap apapun yang terjadi dalam kehidupannya. Dalam posisi apapun, Dia selalu bertanggung jawab untuk memberikan contoh kepada kita. Jadi kita sebagai setiap anggota gereja harus menyelaraskan setiap pekerjaannya dengan ajaran firman Tuhan. Jadi sesuatu hal yang kita ingin lakukan, kita harus lakukan sepatut dengan firman Tuhan. Karena ajarannya yang dapat membuat kita untuk bisa melakukan sesuai dengan kehendaknya. Dengan kewaspadaan, tak kenal lelah, dengan doa sungguh-sungguh, dan kata-kata perbuatan seperti Kristus, kita harus menunjukkan kepada dunia apa yang Tuhan inginkan dari gerejanya. Ini sangat menarik ya, ajakan untuk kita bahwa kita harus waspada tanpa kenal lelah, dan juga kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan kata-kata dan perbuatan seperti Kristus. Barulah kita menunjukkan kepada dunia apa yang Tuhan inginkan di dalam gerejanya. Dari kedudukannya yang tinggi, Kristus Raja Kemuliaan, keagungan surga, melihat kepada keadaan pria dan wanita. Dia mengasihani manusia dalam kelemahan dan keberdosaan mereka, dan datang ke bumi ini untuk menyatakan siapa Tuhan itu bagi umat manusia, meninggalkan istana kerajaan dan menyelubungi keilahiannya dengan kemanusiaan. Dia sendiri datang ke dunia demi kita untuk mewujudkan karakter yang sempurna. Dia tidak memilih tempat tinggalnya di antara orang kaya di bumi. Ia dilahirkan dalam kemiskinan dari keturunan yang hina dan tinggal di desa Nazaret yang keji. Seperti segala setelah dia cukup dewasa untuk menggunakan peralatan kerja, dia berbagi beban mengurus keluarga. Baik, pelajaran kita menceritakan bagaimana Tuhan yang memiliki kasih karunia untuk kehidupan kita. Dari kedudukannya yang tinggi sebagai Kristus, Raja Kemuliaan dan keagungan di surga, melihat kepada keadaan pria dan wanita yang berdosa ini. Dia menganusihani manusia, kelemahan dan keberdosaan mereka. Jadi Dia mengasihi kita sehingga Dia datang untuk menyelamatkan kita dari setiap dosa kita. Dia datang ke bumi untuk menyatakan siapa Tuhan itu bagi umat manusia. Dia datang untuk menyatakan kehidupannya untuk kita sendiri yang setiap kali lemah dan setiap kali berdosa juga. Dia datang menunjukkan bahwa melalui Dia kita dapat bisa untuk kuat dan juga bisa untuk tidak melakukan akan dosa itu. Meninggalkan istana kerajaan dan menyelubungi keilahiannya dengan kemanusiaan. Ini sangat menarik di sini dikatakan bahwa meninggalkan istananya. Kalau kita lihat contoh-contoh yang kita ambil, seorang raja tidak akan meninggalkan istananya terlebih dahulu sebelum mengirim akan pasukannya pergi. Tetapi di sini Tuhan meninggalkan istananya untuk datang menyatakan karakter Kristus itu kepada umat manusia sendiri. Dia menyelubungi keilahiannya dengan kemanusiaan. Dia sendiri datang ke dunia demi kita mewujudkan karakter yang sempurna. Jadi dengan Dia kita dapat belajar bahwa setiap kedudukan yang Tuhan berikan, kita tidak menjadikan itu sebagai satu kekuasaan untuk bisa memerintahkan.
tetapi dia menunjukkan bahwa meskipun kita tinggal di tempat yang sangat tinggi kuasanya, tetapi kita harus mengorbankan diri kita. Di sini dikatakan bahwa kita harus memiliki kewaspadaan tak kenal lelah. Yang artinya kita bekerja bersama dengan Tuhan, kita harus selalu siap dengan keadaan yang Tuhan akan berikan dalam kehidupan kita. Dia tidak memilih tempat tinggalnya di antara orang kaya di bumi. Ia dilahirkan dalam kemiskinan dari keturunan yang hina dan tinggal di desa Nazaret yang keji. Segera setelah dia cukup dewasa untuk menggunakan peralatan kerja, dia berbagi beban mengurus keluarga. Jadi sangat menarik di sini cerita Tuhan ya. Dikatakan bahwa dia datang untuk menunjukkan karakter yang sempurna. Setelah dia menunjukkan karakter yang sempurna, dia tidak memilih untuk tinggal di mana, sebab dia dilahirkan saja sudah dalam keluarga miskin, dan juga keturunannya itu adalah keturunan yang hina, dan juga dia tinggal di desa Nazaret yang keji, sehingga semuanya dia sudah dapat pelajari di situ, sehingga dia bisa berbagi beban untuk mengurus setiap apa yang ada pada kita. Jadi melalui contoh ini kita dapat mengambil bahwa pada saat kita memiliki satu kedudukan, jangan kita gunakan kedudukan itu sebagai satu tolak ukur untuk kita menindas orang, tetapi marilah kita menggunakan itu sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan melalui firman-Nya, supaya setiap apapun yang kita lakukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kristus merendahkan dirinya untuk berdiri sebagai pemimpin umat manusia, untuk menghadapi godaan dan menanggung pencobaan yang seharusnya dihadapi dan ditanggung umat manusia. Dia harus mengetahui apa yang harus dihadapi umat manusia dari musuh yang telah jatuh, agar dia mengetahui bagaimana menolong mereka yang dicobai. Jadi Tuhan itu merendahkan dirinya untuk menjadi atau mengorbankan dirinya untuk menjadi pemimpin kepada kita umat manusia, untuk menghadapi godaan dan menanggung pencobaan yang harusnya kita sendiri manusia yang harus tanggung itu. Dia mengetahui apa yang harus dihadapi umat manusia dari musuhnya yang telah jatuh, agar dia mengetahui bagaimana menolong mereka yang dicobai. Jadi Tuhan itu dia sendiri datang untuk menjadi pemimpin kita, sehingga godaan dan juga menanggung pencobaan itu dia sendiri yang melakukannya. Tapi sebenarnya adalah tugas kita yang harus menanggungnya. Kita digoda, maka kita harus bisa untuk menanggung pencobaan yang datang itu, karena kita memilih apa yang sesuai dengan pilihan kita. Kita harus tanggung sendiri, tetapi Tuhan datang sebagai garda terdepan kita untuk menghadapi godaan dan juga menanggung akan pencobaan itu. Jadi Tuhan itu sangat luar biasa kepada kita. Kasih-Nya tak henti-hentinya akan datang kepada kehidupan kita. Dan Kristus telah dijadikan hakim kita. Bapa bukanlah hakim, malaikat pun bukan. Dia yang mengambil kemanusiaan atas dirinya sendiri dan menjalani kehidupan yang sempurna di dunia ini akan menghakimi kita. Hanya Dia yang bisa menjadi hakim kita. Maukah engkau mengingat ini, saudara-saudara? Maukah engkau mengingatnya, hai para pendeta? Maukah engkau mengingatnya, para ayah dan ibu? Kristus mengambil kemanusiaan atas dirinya sendiri agar Dia dapat menjadi hakim kita. Tidak seorang pun di antara kamu yang ditunjuk untuk menjadi hakim bagi orang lain. Ini yang dapat engkau lakukan untuk mendisiplinkan diri. Dalam nama Kristus, saya memohon kepadamu untuk mengindahkan perintah yang telah Dia berikan kepadamu, untuk tidak pernah menempatkan dirimu sendiri di kursi pengadilan. Dari hari ke hari pesan ini terdengar di telinga saya. Turunlah dari kursi pengadilan, turunlah dengan kerendahan hati. Tidak pernah ada waktu di mana kita harus menyangkal diri kita dan memikul salib setiap hari lebih daripada saat ini. Berapa banyak penyangkalan diri yang ingin kita praktekkan. Testimony Treasure volume 3 halaman 382 dan 383. Renungkan lebih dalam, apakah salib saya, apa yang akan saya pikul hari ini ketika saya mengikuti Kristus. Di akhir pelajaran kita memberikan pelajaran yang sangat-sangat membuat kita untuk terus semangat dalam melakukan pelayanan kita masing-masing. Karena di sini katakan bahwa Kristus telah dijadikan hakim kita. Bapa bukanlah hakim, malaikat pun bukan. Dia yang mengambil kemanusiaan atas dirinya sendiri dan menjalani kehidupan yang sempurna di dunia akan
menghakimi kita. Artinya adalah dia sudah menanggung akan setiap pencobaan yang datang dan juga dia menghadapi godaan yang datang. Sehingga dia bisa melewati semuanya dengan sempurna di dunia ini. Sehingga saat ini dia akan menjadi hakim bagi kita. Karena dia sudah memberikan contoh kepada kita, maka kita pun harus bisa mengikuti contoh yang sudah Tuhan berikan itu. Bahwa setiap godaan yang datang, kita harus siap untuk menghadapinya. Dan kita harus menanggung pencobaan yang kita terima itu. Karena setiap apapun yang kita terima, itu akan kita sandarkan kepada Tuhan. Kita meminta kepada Tuhan, Tuhan kuatkan saya untuk bisa menghadapi situasi ini. Tetapi meskipun kita tidak bisa untuk menghadapi situasi ini, kita percaya bahwa Tuhan mengetahui rencana yang terbaik untuk kehidupan kita. Hanya Dia yang bisa menjadi hakim kita. Maka engkau mengingat ini saudara-saudara, maka engkau mengingat ini hai para pendeta, maka engkau mengingat ini para ayah dan ibu. Kristus mengambil kemanusiaan atas dirinya sendiri agar dia dapat menjadi hakim kita. Jadi sangat menarik ya. Kita seringkali membicarakan akan pengorbanan, tetapi kita tidak mengingat bahwa dia mengorbankan dirinya. Lalu setelah itu dia akan menjadi hakim untuk menuntut kita supaya melakukan hal yang sama. Meskipun kita tidak sampai di atas kayu salib, tetapi dia mau untuk kita setiap hari dapat berubah, menyangkal diri kita untuk setiap hari kita pikul akan salibnya untuk lebih dekat kepadanya. Jadi dia mau mengajak kita untuk kita kembali ingat, untuk saudara-saudara semua, untuk kita semua pelayan-pelayan Tuhan, kita diajak untuk bisa melihat contoh karakter Tuhan. Dia sanggup untuk mengorbankan dirinya sendiri dan untuk datang ke dunia menyatakan karakter Kristus itu sendiri kepada umat manusia. Dalam nama Kristus, saya memohon kepadamu untuk mengindahkan perintah yang telah Dia berikan kepadamu, untuk tidak pernah menempatkan dirimu sendiri di kursi pengadilan. Dari hari ke hari, pesan ini terdengar di telinga saya, turunlah dari kursi pengadilan, turunlah dengan kerendahan hati. Jadi, karena dia mendengarkan akan kalimat ini, pesan ini, sehingga dia dapat turun dengan kerendahan hati untuk membawa dirinya sendiri datang ke dunia ini untuk memberitahukan kita contoh bagaimana untuk kita bisa sanggup melewati setiap godaan yang datang dan juga kita menanggung setiap pencobaan yang kita sudah hadapi. Tidak pernah ada waktu di mana kita harus menyangkal diri kita dan memikul salib setiap hari lebih daripada saat ini. Berapa banyak penyangkalan diri yang ingin kita praktekkan? Jadi ini adalah pertanyaan menarik untuk kita. Kita dapat menarik kesimpulannya sendiri di dalam hati kita masing-masing. Bagaimana kita akan praktekkan penyangkalan diri ini dalam kehidupan kita setiap hari dan saat ini juga. Jadi kita diajak untuk kita bisa menyangkal akan diri kita dan memikul salib Kristus itu setiap hari. Apapun beban kita hari ini, kita harus sanggup untuk menjalaninya. Karena itu adalah pelajaran untuk kita untuk bertumbuh. Andalkanlah Tuhan dalam kehidupanmu setiap hari, maka kamu akan sanggup untuk pikul salib Kristus hari ini pada saat engkau mengambil Dia sebagai juru selamatmu. Jadi inilah yang dapat saya bahas mengenai pemimpin umat manusia. Dan Tuhanlah pemimpin kita yang tidak kelihatan, tetapi kita terus harus percaya kepadanya. Mungkin ini saja pelajaran yang dapat saya bahas. Kiranya kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.